Salah satunya mungkin demikian ya, tapi, kita lihat ada 2 occasion yang rakyat, mengagumi langkah Pak Prabowo. Yang pertama adalah pertemuan dengan para pemret, kemudian Oke. yang kedua pada saat dia menghadiri Sarasehan Ekonomi. Nah di situ, Pak Prabowo melakukan 2 hal yang jarang sekali dilakukan oleh pemimpin negeri ini. Yang pertama dia, mengakui kesalahan dan kekurangan. Jadi iya ini memang komunikasi saya kurang nih, makanya saya coba perbaiki, Ya. termasuk dengan para pelaku pasar. Kemudian yang kedua dia pasang badan. Kalau ada menteri-menteri saya yang salah itu salah saya emang pengennya kerja-kerja di awal. Nah itu buat rakyat Indonesia sangat baik tuh, Angkat artinya topi ya bisa angkat dibilang topi ya. dan artinya memang Presiden Prabowo ini benar-benar bertanggung jawab dan bersiap scaling up untuk memperbaiki hal-hal yang memang harus diperbaiki, termasuk misalnya, reshuffle dan lain-lain lah. Tapi rekonsiliasi politik juga dilakukan, pertemuan dengan Ibu Mega itu dianggap sebagai hal yang, luar biasa dan kemudian menenangkan secara politik. Walaupun, untuk partai-partai politik yang sudah berada di koalisi, ini bikin deg-degan juga. Makanya kemudian ada partai politik yang pagi-pagi sudah Ketemu mencalonkan, sudah. bukan sudah mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden Oh. 2029. Ini kan mungkin karena Pak Prabowo itu kan sebetulnya nggak suka menteri-menteri yang gaduh ya. Ya. Kebetulan si partai ini menterinya tuh emang banyak yang gaduh tuh. Dari pagar laut lah, minyak kita lah dan lain-lain. Oke. Tapi itu yang terjadi. Dan balik lagi ke pertanyaan Philip tadi. Jadi optimisme itu dilihat dari bagaimana Pak Prabowo kemudian mau memperbaiki kesalahan dan kemudian beberapa program-program yang dirasa memang baik. Ya. Program, Koperasi Merah Putih yang 5 miliar per koperasi, ada 80.000 koperasi, itu kan sekitar 400-an triliun. Ya. Itu mungkin untuk masyarakat desa dan masyarakat di beberapa kelurahan di Indonesia itu mungkin dianggap sebagai sebuah hal yang bisa memperbaiki kesejahteraan mereka. Hanya memang nanti perlu dibuktikan ini jalan atau tidak nih program-programnya. Kalau secara konsep baik, kemudian dipuji oleh masyarakat sehingga tingkat optimismenya juga naik, approval ratingnya juga naik, tinggal nanti pembuktian bagaimana apakah program-program ini bisa diimplementasi dengan baik. Nah, pembuktiannya ini kan tidak hanya di dalam negeri ya, Bang Ensa ya. Artinya kan ini kan juga akan berpengaruh terhadap perkawanan internasional. Seperti apa dampaknya? Loh, kalau kita lihat kan memang Pak Prabowo tuh luar biasa ya, cukup dikenal dan cukup humble gitu di kalangan internasional. Banyak sekali menghadiri pertemuan-pertemuan internasional yang penting, tapi internasional adalah satu hal gitu. Misalnya bagaimana cara menghadapi tarif Trump. Pak Prabowo kan bilang tuh di pidatonya, ya kami menghargai tapi kami tidak akan ngemis-ngemis, kita harus mandiri. Nah itu tuh dianggap sebagai sebuah hal optimis yang baik sekali. Dan kemudian di internal misalnya, tadi malam tuh Hanura, itu mengatakan mereka mendukung Pak Prabowo Subianto. Jadi artinya dukungan itu terus mengalir. Berarti bisa dipakai untuk untuk kemudian mempush begitu, artinya negara-negara internasional lain untuk mungkin berinvestasi ataupun mungkin dalam hal lain. Atau Semoga negosiasi bisa ya. dengan Donald Trump mungkin berpengaruh? Nah, kalau negosiasi dengan Donald Trump kan itu masih terus dilakukan. Hanya memang standing point-nya Pak Prabowo kan kita nggak akan minta-minta, gitu ya. Kita harus bisa sendiri. Maka pada saat investasi-investasi juga katanya pindah ke Vietnam, Pak Prabowo juga nggak gusar gitu. Nah, ini sebetulnya kan hal yang menarik ya. Rakyat Indonesia senang dengan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Tapi kemudian impact ke ekonominya harusnya bisa segera diperbaiki gitu. Kalau misalnya ada salah satu produsen pabrik terbesar pindah ke Vietnam gitu investasinya. Nah di dalam negeri ini harus ada investasi yang kembali hadir gitu. Karena sebelum-sebelumnya kan memang banyak sekali PHK yang terjadi. Kemudian banyak banget yang nggak dapat THR dan lain-lain itu. Jadi menurut saya approval rating itu kan tentang rasa. Rakyat nih suka nih rasanya nih dengan presiden, kemudian menghormati itu rasa kita sebagai rakyat Indonesia. Tapi implementasi kenyataan di lapangan itu apapun perlu keuangan yang baik, perlu finansial yang baik sehingga pada saat dipuji oleh internasional, pada saat optimisme tinggi itu harus bisa diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya misalnya adalah bagaimana keuangan keluarga di Indonesia itu membaik. Jadi jangan cuma gertak sambel nanti ujung-ujungnya ya untuk dunia internasional gitu. Kita ke Bang Dev. Bang Dev, terkait dengan approval rating ini apakah kira-kira dampaknya bisa mengarah lebih ke perbaikan ekonomi begitu? Karena kalau kata Bang Hensa tadi, investasi dalam negeri pun saat ini belum ada peningkatan yang signifikan. Ya gini, approval rating ini kan menunjukkan kepercayaan masyarakat domestik kepada
Pak Prabowo. Tadi yang Pak Hensat sudah sampaikan ini kan hasil dari survei, dan ya ini menunjukkan bahwa masyarakat ini percaya akan kebijakan beliau. Nah itu kepercayaan ini harus dibarengi dengan kebijakan-kebijakan yang memang sesuai dengan baik kondisi global dan kondisi domestik, dan yang memang benar-benar searah dengan kebijakan ataupun target-target Presiden Prabowo ke depannya. Nah, ya, hal ini harus berbarengan juga dengan dukungan-dukungan politik. Kenapa pentingnya dukungan politik ini? Agar memastikan kebijakan-kebijakannya itu tidak menjadi bahan serangan. Ya, kadang-kadang kebijakan politik apapun itu, ya, kebijakan politik atau kebijakan ekonomi, di awal itu terlihat terkesan bahwa wah ini tidak pro rakyat, ini terlalu pro bisnis, ini tidak pro bisnis, ini terlalu pro kebijakan publik, tapi tidak dilihat secara holistik. Nah, inilah pentingnya dukungan politik yang sekarang Pak Prabowo menikmati, bahwa dukungan politik itu sangat kuat sehingga kebijakan-kebijakan beliau itu didukung dulu, dan setelah berjalan ya bila memang perlu ada koreksi, perbaikan, penyempurnaan, itu adalah hal yang biasa, itu hal yang lumrah. Itu kan ada pelaksanaan teknis ya kan. Nanti kan target utamanya itu bagaimana kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bagaimana kita bisa meningkatkan produksi pangan kita, bagaimana kita bisa terus memperbaiki sistem melakukan reformasi dalam sistem hukum di Indonesia sehingga memberikan kepastian akan kepada investor asing dalam menjalankan usahanya di Indonesia. Ya, hal ini semua saling berkaitan, dan itu yang telah ditunjukkan oleh Presiden Prabowo, bahwa beliau mengambil tindakan-tindakan yang drastis, tindakan yang berani untuk tercapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, kita kan memiliki sumber daya alam yang sangat besar, sangat luar biasa. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sumber daya alam ini harus dibarengi juga dengan peningkatan sumber daya manusia. Nah, peningkatan sumber daya manusia itu juga berkaitan juga dengan pertumbuhan ekonomi mikro, pertumbuhan ekonomi keluarga. Nah, ya hal ini semua saling berkaitan, dan itu yang sudah dipaparkan dan yang sudah dijalankan oleh pemerintahan hari ini. Terus melakukan reformasi-reformasi di bidang pelayanan publik, di bidang keamanan, terus peningkatan infrastruktur. Ya, hal ini semua saling berkaitan lah. Baik, Bang Dev, kalau kita berbicara tingkat kepuasan, tentu kita juga bisa memaknainya mengenai peta politik dalam negeri ke depannya, khususnya 2029. Bagaimana Partai Golkar memaknai? Ya, Bang Dev. Baik, sepertinya Maaf, kami ada terputus-putus Mbak, tadi pertanyaannya gimana? Oh, baik. Iya Bang Dev, kalau kita berbicara tingkat kepuasan ini kan tentu berkaitan dengan peta politik dalam negeri ke depannya, khususnya 2029. Bagaimana Partai Golkar melihat ini? Ya, 2029 kan masih cukup lama ya. Sekarang ini baru mau ke pertengahan 2025. Yang jelas kalau ditanya hari ini, sikap Partai Golkar itu adalah sebagai salah satu pilar utama dari pemerintahan hari ini. Kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki target untuk benar-benar menyelesaikan tugas-tugas kita, menuntaskan semua program-program pemerintahan, dan juga terus bisa mendorong kenaikan dan juga pertumbuhan kesejahteraan masyarakat secara total, sehingga kita bisa melaju di 2029 penuh dengan kepercayaan dan juga bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa keberhasilan pemerintahan hari ini itu juga adalah berkat daripada karya Partai Golkar. Baik, terima kasih Bang Dev untuk penjelasannya. Mungkin saya terakhir ke Bang Hensah, bahwa saat ini publik Indonesia, masyarakat internasional juga memiliki harapan yang tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto. Apa kemudian langkah konkret yang harus dilakukan oleh Prabowo untuk menjaga kepercayaan ini, begitu? Ya, ini kan perjalanan ya. Jadi yang harus dilakukan Pak Prabowo sekarang itu adalah bagaimana implementasi yang benar-benar memuaskan gitu. Ya. Ini kan baru persepsi publik bahwa kita percaya, kita optimis gitu ya. Tapi bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Misalnya gejolak-gejolak di masyarakat yang terjadi dari sisi finansial, kemudian dari sisi kenyamanan bernegara. Kan ini mulai muncul nih katanya banyak ormas ini loh, ormas itu gitu ya, yang meresahkan. Itu kan juga harus
segera diatasi itu oleh presiden. Jadi maksud saya begini loh, Philips, ini kan hasil survei yang bagus, Ya. tapi ini tentang persepsi, Ya. gitu ya. Bagaimana kehidupan nyatanya? Nah ini harus segera dipenuhi oleh atau diwujudkan oleh presiden gitu. Oke. Dan justru yang menariknya kan di dalam negeri juga, walaupun approval rating kepada presiden ini Gejolaknya tinggi, cukup tinggi. tapi wapresnya kan juga penuh tantangan gitu ya. Apa nih? Contohnya seperti? Ya itu kan ada beberapa yang katanya ingin evaluasi wapres segala macam gitu. Jadi itu menurut salah saya, satu yang harus diselesaikan juga berarti ya oleh ini Prabowo. jadi artinya masyarakat melihat dua hal yang berbeda. Padahal kan waktu dipilih satu paket gitu ya. Jadi menurut saya disegerakan saja. Ternyata untuk- paketnya terpisah pas dipilih satu ya paket. itu mungkin pengertiannya ada yang miss ya di masyarakat. Tapi kalau menurut saya sih segera saya diperbaiki minimal tuh keuangan keluarga di Indonesia. Karena banyak sekali yang mengeluhkan itu. Ya dampaknya kan kemarin ketika mudik juga kita merasakan bagaimana menurun Ya kosong sih ya. kemarin di Solo dan di Jogja terasa katanya okupansi hotelnya 60-70%. Ya. Jadi artinya memang adalah challenge-nya di masyarakat tentang bagaimana keuangan keluarga ini. Jadi artinya secara politik mungkin Pak Prabowo berhasil meredam dan kemudian membuat nyaman baik itu quote and quote lawan politik maupun yang teman-teman politiknya, tapi di sisi lain juga rakyat perlu dibuktikan nih. Jadi optimisme dan kemudian persepsi rakyat harus segera dibumikan oleh pemerintahan Pak Prabowo dengan memuaskan dalam hal yang sesungguhnya, misalnya memang pendidikan lancar, kesehatan juga membaik, ekonomi keluarga tadi saya katakan berkali-kali itu membaik, dan yang paling penting memang trust publik dan trust pasar internasional juga ada di Indonesia sehingga investasi juga bisa datang ke Indonesia supaya kita juga lebih membaik. Baik.